Cik pari pengasembing dari Jawa datang dek ke Cibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia Bapak Ari Fajar Cahyono. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa Mata Kuliah Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah COVID-19. Ini adalah wabah yang akhir-akhir ini meresahkan kita sebagai warga dunia. Kita bersyukur karena pada akhirnya wabah ini dapat kita atasi bersama. Namun, dampak dari COVID-19 masih kita rasakan sampai saat ini. Bukan karena virusnya yang selamanya akan bertahan di bumi. Namun, yang lebih saya rasakan ialah dampak pada dunia pendidikan, khususnya dunia anak. Karena dengan adanya COVID-19, pemerintah terpaksa mengadakan kebijakan tentang sekolah daring. Sebenarnya tidak ada masalah dengan yang namanya sekolah daring. Karena tujuan utama dari diadakannya sekolah daring tentu saja untuk tetap memberikan pendidikan kepada anak di tengah situasi pandemi. Namun, dampak buruk dari COVID-19 yang tertinggal yang saya rasakan sebagai orang tua ialah penggunaan gadget. Yang mana awalnya penggunaan gadget ditujukan untuk membantu anak dalam belajar, tetapi malah menjadi bumerang bagi anak karena anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Berdasarkan hasil survei KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 71,3% anak sekolah memiliki gadget. Dan mereka banyak menghabiskan waktu dalam sehari untuk bermain gadget. 55% diantaranya bermain gadget secara online maupun offline. Apabila anak usia sekolah dibiarkan terlalu lama bermain gadget, akan berakibat buruk pada anak, menyebabkan anak tidak peduli pada lingkungan sosial, anak mudah marah, anak tidak suka diganggu, bahkan yang lebih buruk, anak suka membantah perintah orang tua. Kecanduan bila tidak ditangani dengan benar akan mengganggu kontrol diri karena tidak mampu mengurangi waktu untuk bermain. Maka akan mengakibatkan interaksi sosial anak terganggu, bahkan tugas-tugas sekolah terbengkalai. Sebenarnya kecanduan gadget ini tidak hanya terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Pada usia dewasa, pada usia 20 tahun ke atas pun hal ini bisa saja terjadi. Tapi karena adanya tuntutan pekerjaan dan juga karena orang dewasa lebih bisa untuk mengontrol diri, mengurangi waktu bermain, sehingga hal ini bisa saja diatasi. Jadi, sebagai orang tua, kita diharapkan mampu mencegah anak kita, mengatasi anak kita agar tidak menjadi pecandu gadget. Kita harus memberikan ketegasan kepada anak tentang waktu bermain gadget. Kita sebagai orang tua juga harus memberikan teladan yang baik kepada anak, dimana saat kita di rumah, hindarkanlah untuk menggunakan gadget. Bila terpaksa anak menggunakan gadget, kita harus bisa menemani anak dan menjelaskan konten-konten apa yang sedang mereka tonton. Demikian gagasan topik 19 yang saya sampaikan. Gagasan ini berasal dari pengalaman pribadi saya sebagai orang tua. Saya berharap wabah kecanduan gadget ini dapat berlalu seperti wabah COVID-19 yang telah berlalu. Demikian akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik pari pengasembing dari Jawa datang dek ke Cibuk.